Kalau misalkan kita berada di dunia kita menabung ya, sedikit demi sedikit ya. Kita tabung, apakah ditaruh di bank ataukah ditaruh di celengan. Kemudian tiba-tiba saat kita merasa uangnya sudah ngumpul, kita ambil itu tabungan kita kok nol saldonya, nggak ada sama sekali. Itu kira-kira terkejut mboten? Sangat terkejut, Pak. Cuma masalahnya kalau di dunia kan masih ada kesempatan untuk mencari kembali, iya kan? Tetapi kalau sudah di akhirat, gimana mau kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita berkumpul bersama di masjid ini, Bapak Ibu. Kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan tolabul ilmi. Mudah-mudahan saja Allah Ta'ala nanti memberikan kepada kita ilmu ya, meskipun tidak banyak. Sampai isya nanti. Maka sebelum kita melanjutkan majelis ilmu ini, Bapak Ibu, mari kita niatkan bahwa kita melakukan ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan pula di sini kita iktikaf ya, meskipun sebentar. Kita niatkan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita niatkan silaturrahim. Kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan semua niat ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahalanya. Dan kemudian kita berada di sini ini kan dalam rangka tolabul ilmi. Ini adalah amal soleh Bapak Ibu. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak sebagaimana kita dikumpulkan bersama-sama di majelis ini, nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat surat Az-Zumar ayat 47, itu di situ Allah Ta'ala menjelaskan pada potongan ayat terakhir, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ya, surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 47.
Jadi pada potongan ayat terakhir Allah Ta'ala mengatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, dan tampak bagi mereka minallah, dari Allah, berupa hukuman, berupa siksaan, berupa azab, naudzubillah, ma lam yakunu yahtasibun, yang dahulu belum pernah mereka perkirakan sedikit pun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, orang mukmin itu ketika hidup di dunia, dia memilih ngalah, dia memilih lebih berhati-hati, dan dia memilih untuk lebih takut jangan-jangan amalku tidak diterima. Begitu Bapak Ibu. Itu orang beriman. Jadi orang mukmin itu nggak pernah, dalam bahasa Jawanya, matok bahwa aku sudah melakukan seperti ini dan pasti ada pahalanya, begitu. Karena memang faktanya pada ayat ini Bapak Ibu Allah menjelaskan nanti pada hari kiamat itu banyak orang terkejut. Terkejutnya apa? Terkejutnya selama ini dia merasa sudah melakukan banyak amal soleh. Mungkin sudah bangun masjid, mungkin sudah haji umroh, mungkin sudah sholat sekian dan sekian rakaat, ya. Mungkin juga sudah melakukan sodako dan berbagai kebaikan yang lain. Tetapi ketika datang hari kiamat rupanya habis Bapak Ibu. Bayangkan, kalau misalkan kita berada di dunia, kita menabung, ya, sedikit demi sedikit, ya, kita tabung, apakah ditaruh di bank ataukah ditaruh di celengan. Kemudian tiba-tiba saat kita merasa uangnya sudah ngumpul, kita ambil itu tabungan kita, kok nol saldonya, nggak ada sama sekali. Itu kira-kira terkejut mboten? Sangat terkejut, Pak. Cuma masalahnya kalau di dunia kan masih ada kesempatan untuk mencari kembali, iya kan? Tetapi kalau sudah di akhirat, gimana mau kembali? Makanya jangan sampai yang namanya hal ini, habisnya amal soleh ini Bapak Ibu, itu jangan sampai terjadi pada kita semua. Makanya pada malam hari ini kita belajar. Rupanya ada dosa-dosa yang ketika seseorang mengerjakannya tanpa dia sadari, ya baik disadari maupun tidak, rupanya dosa-dosa itu menghapuskan semua amal soleh kita. Makanya ketika panjenengan, biasanya khotib Jumat itu kalau sholat Jumatan, itu rakaat pertama sunnahnya setelah Al-Fatihah baca apa? Baca nopo? Surat Al-A'la. Rakaat kedua baca apa? Kulhu dalam Al-Ghasyiyah. Gimana bunyi Al-Ghasyiyah? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Terus apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah datang kepadamu berita al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu apa Bapak Ibu? Kiamat, ya. Jadi salah satu nama kiamat itu al-ghasyiyah. Ada al-ghasyiyah, ada al-qari'ah, ada apa lagi? Al-haqqah, at-tammah. Itu nama-nama hari kiamat. Ada as-sa'ah juga, ini al-ghasyiyah. Nah, kata Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu wajah-wajah manusia Bapak Ibu itu khasyi'ah. Khasyi'ah itu artinya apa? Tertunduk, lesu, ya, nggak berani, takut, ketakutan. Kenapa? Amilatun nasibah. Apa artinya amilah? Amilah itu kan kembali kepada wujuhun, ya, wajah-wajah. Ini kenapa kok tertunduk lesuh begitu? Kenapa kok ketakutan seperti itu? Karena dia amilah, beramal, Pak. Bukannya nggak beramal nasibah sampai capek, bersungguh-sungguh capek dia.
Atau maknanya beramal tapi capek tok. Buktinya kata Allah, tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi bukannya dia tidak beramal, Pak. Dia beramal sampai capek, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Naudzubillah. Nah itu jangan sampai terjadi pada kita. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, itu mengkutip kisah Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu pernah melewati Sauma'ah. Tahu Sauma'ah ya? Sauma'ah itu tempat ibadahnya pendeta Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani. Di tempat tinggi begitu dipanggil sama Umar. Ketika dipanggil, orangnya menengadah ke bawah. Umar menangis gitu. Nah, terus ditanya sama para sahabat, jenengan ini kenapa wong lihat orang kafir gitu pendeta kok menangis sih lo gitu. Dia mengatakan dia teringat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jadi secara umum Bapak Ibu, kalau orang itu melakukan dosa yang menyalahi dua kalimat syahadat, la ilaha illallah berarti lawannya adalah syirik, itu berarti habis itu amal. Atau mohon maaf berikutnya yang menyalahi syahadat Muhammadun Rasulullah, itu apa? Yang menyalahi kalimat syahadat Muhammadun Rasulullah adalah apa? Halo? Dalam bid'ah ya, adalah perbuatan bid'ah. Makanya dalam beragama itu kita harus banyak belajar, okay? Jangan fathul jari ini, opo jari ini kebanyakan orang. Ya kalau memang ada dasarnya, kalau enggak. Nah di sini ini. Nah nanti bahayanya Bapak Ibu untuk masalah bid'ah ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Itu. Oke, nanti insya Allah kita bahas. Cuma intinya di sini Bapak Ibu, amilatun nasibah, dia beramal terus capek tok, hanya masuk neraka. Kemungkinan pertama dia itu karena dia kafir ya. Ya amalan orang kafir kan nggak ada gunanya kan meskipun dia beramal saleh, ya apa enggak? Atau muslim tapi musyrik. Naudzubillah. Betapa banyak orang muslim tapi datang ke dukun, pakai jimat, minta kuburan, ya kan? Ya Pak, ada enggak? Enggak ada nggih? Oke, ada, berarti saya nggak salah gitu loh, khawatirnya salah. Atau dia itu melakukan amal soleh tapi riya. Riya kan bagian daripada syirik ya. Nanti akan kita bahas, riya itu bisa masuk syirik akbar, bisa masuk syirik asghar. Atau dia melakukan perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah ya amalan-amalan yang dianggapnya bagian dari agama. Dia melakukannya agar dapat pahala, tapi nggak ada contoh, nggak ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pembahasan bid'ah ini rawan Bapak Ibu, rawan. Makanya jenengan kalau berdakwah itu hindari mengucapkan lafaz bid'ah, ya, karena ya rawan tadi itu, gitu. Kemudian kemungkinan berikutnya amilatun nasibah tasla naron hamiyah, karena dia punya dosa-dosa. Meskipun dia nggak sampai melakukan syirik, nggak sampai bid'ah, tapi kan ada dosa-dosa, Pak. Sombong misalnya, ya. Sombong itu menghabiskan amal loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa sih? Dzarrah itu anaknya semut yang masih putih itu loh, Pak. Itu dzarrah itu. Jadi kalau ada rasa sombong sebesar itu dia tidak masuk surga, bagaimana kalau lebih besar? Dan kita itu kan kadang-kadang sombong, merasa lebih baik dengan ibadah kita, dengan harta kita, dengan apalah keturunan kita atau apa begitu. Ya padahal yang dilihat Allah kan apa? Amal soleh sama apa? Sama hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat Allah Ta'ala adalah hati sama amal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, amal kita itu investasi kita yang sangat besar. Ya, amal kita itu yang hanya melakukan cuma kita gitu.
Yang melakukan cuma kita, orang lain nggak melakukan. Ya kecuali nanti ada pembahasan kalau orang menghadiahkan pahala amalnya, ini kan khilaf di antara ulama kan. Tapi hukum asal amal kita itu kita sendiri mengerjakan, bukan orang lain, Pak. Kecuali kalau panjenengan punya anak semuanya soleh, pernah mengajarkan sesuatu, pernah kemudian bersedekah jariyah, bangun masjid. Nah, kalau seperti itu meskipun sudah meninggalkan amalnya terus mengalir kan. Tapi kalau selain itu amal kita ya kita sendiri yang melakukan, bukan orang lain gitu. Nah, makanya ketika hanya kita yang melakukan buat diri kita, hati-hati jangan sampai amal yang kita lakukan ini menjadi muspro menjadi muspro, okay? Nah, sekarang perkara pertama Bapak Ibu yang menjadikan amal kita habis itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ketika belajar itu harus belajar masalah syirik ini, Pak. Oke, masalah syirik ini jangan sampai kita yamini belajar, yamini ngaji, tetapi tidak ngerti syirik itu apa, macam-macam syirik itu ya apa, bahaya. Oke. Karena syirik ini jangan main-main, Pak. Ya cukuplah Abu Thalib sebagai pelajaran bagi kita, nggih. Ada tidak di antara kita yang amalnya itu perjuangannya untuk Islam lebih besar daripada Abu Thalib? Ada? Halo? Tidak ada. Abu Thalib cuma satu, Pak, imannya, ya Allah. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Sampai Nabi SAW terpukul kan, ya Allah paman saya. Beliau bersumpah akan tak mintakan ampun kepada Allah Ta'ala kalau nggak dilarang gitu. Ya, beliau mengetahui seakan-akan ada sinyal-sinyal untuk dilarang. Rupanya betul dilarang, tidak boleh. Turun, Pak, surat At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun buat orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu kerabatnya sendiri. Tidak boleh, Pak, haram itu, dilarang. Memintakan ampun buat siapa? Buat orang-orang musyrik. Tahu tidak panjenengan Abu Thalib itu di neraka dapat apa, Pak? Dia itu karena syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diringankan, Pak, azabnya itu. Jadi Abbas, siapa Abbas, Bapak Ibu? Pamannya Nabi, ya saudaranya Abu Thalib tapi beda ibu, ya beda ibu. Yang sama ibu itu Abu Thalib sama Abdullah bapaknya Nabi Muhammad itu. Dengan Abu Lahab, dengan Abbas beda ibu, Pak. Nah, Abbas ini berkata begini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma aghnaita an ammika Abu Thalib. Apa yang kamu berikan kepada pamanmu Abu Thalib? Faqad kana yahutu laka wa yaghdab laka, karena dia dulu ketika hidup itu senantiasa melindungi kamu dan marah karena kamu, begitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa fi dhahdahin minan nar. Dia berada dalam dhahdah dari neraka, Bapak Ibu. Ada yang tahu dhahdah? Halo? Dhahdah, ada yang tahu? No, Pak Yusuf, kok jenengan di sini pindah ta? Iya. Jadi dhahdah itu, Bapak Ibu, kalau panjenengan jalan di pantai, iya, jalan di pantai yang pasir itu loh, yang ketika menginjak ngecap kaki kita ya, terus datang air laut sampai kemiren, sampai bawah mata kaki ya, itu namanya dhahdah. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa fi dhahdahin minan nar. Jadi azab yang diberikan kepada Abu Thalib itu cuma bersandalkan api neraka saja, Pak. Ya, bersandalkan api neraka. Walaula ana, kalau bukan karena syafaatku. Jadi satu-satunya syafaat yang boleh diberikan kepada orang kafir ya cuma kepada Abu Thalib ini. Yang lainnya tidak boleh. Lakana fid darkil asfali minan nar, pasti dia berada dalam tingkatan paling bawah dari
neraka. Gitu, Pak. Nah, ini dalam riwayat lain dalam Bukhari itu Nabi SAW mengatakan inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu Abu Talib. Dalam riwayat lain rajulun, seseorang munta'ilun bina'laini minan nar, yang bersandalkan neraka, yaghli minhuma dimaghu, kemudian mendidih gara-gara kedua sandal api neraka itu mendidih otaknya. Ini selama-lamanya, Pak. Tidak keluar dari neraka, Pak. Bayangkan kalau itu sehari 2 hari, meskipun naudzubillah ya, itu masih mending. Masih ada kesempatan keluar. Padahal 1 hari itu kan 1000 tahun di akhirat itu, Pak. Kalau orang misalnya 1 minggu aja berapa tahun, ya Allah, gak sumbut bi uripe nggih. Kita hidup lho, Pak, gak sampai 100 tahun. Wong kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, ya kan? Memang ada, tapi jarang gitu kan, yang 100 lebih sampai 100 itu ada tapi jarang. Rata-rata 60-70 sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kalau misalkan diazab 3 hari aja, berarti berapa tahun? 3000 tahun, ya Allah. Hidupnya cuma berapa tahun? Cuma 60 tahun, 70 tahun, ya kan? Tapi masih mending ada kesempatan keluar dari neraka setelah bersih. Tapi kalau orang kafir, jadi penghuni neraka itu, Pak, ada 2 penduduknya, ada penduduk asli, ada penduduk tidak asli. Penduduk asli neraka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka selama-lamanya berada di neraka, tidak metu-metu, naudzubillah. Nah, penduduk yang tidak asli ini orang-orang ahli tauhid yang memiliki dosa-dosa besar. Ketika hidup, meninggal belum sempat bertaubat. Makanya kalau kita punya dosa, nang segera bertaubat. Kalau kita punya masalah hak Bani Adam, nang segera diselesaikan biar nggak berlarut-larut di akhirat, Pak. Ya, kita punya hutang kepada orang, punya apa, wis masalah segera diselesaikan di dunia, karena kalau sampai di pengadilan Allah Ta'ala kita diorot-orot, tidak mungkin menang. Gitu. Jadi cukuplah Abu Talib ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai kemudian terulang pada kita, Pak. Nah, kalau ada yang bertanya, Abu Talib itu kenapa sih kok tidak mau masuk Islam? Ya, banyak hal. Pertama ya karena teman-teman yang buruk satu. Yang kedua karena fanatik kepada nenek moyangnya. Ya, kalau fanatik kepada yang benar, kepada qala Allah, qala Rasul sih tidak menjadi masalah. Yang ketiga apa, ada yang tahu Bapak Ibu? Yang ketiga dalam gengsi, sungkan, itu dicela orang gitu. Ya. Jadi Abu Talib itu mengatakan begini. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku ngerti bahwa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama manusia yang paling baik. Laulal malamata, kalau enggak takut celaan. Au hadara masabatin, atau menghindari cacian. La ra'aitani samhan bidzaka mubina, pasti engkau mengetahuiku terhadap agama Muhammad itu sangat menerima sekali gitu. Ya, cuma itu, makanya ketika kita tahu kebenaran Bapak Ibu dari siapapun segera terima. Jangan sampai ditunda-tunda, khawatirnya nanti malah Allah nutup mati hati kita. Ya, dari siapapun. Makanya ada istilah apa? Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Karena kadang-kadang kita itu diingatkan anak kecil, Pak. Jangan kemudian, wah kan itu bocah TK oleh ruwingi ngurui aku gitu, jangan. Kalau benar ya wis katakan benar, ikuti. Ya, karena diantara azab hukuman kepada Bani Israel, ya, dalam surat As-Saff itu kan kata Allah, falamma zaghu apa? Azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu menyimpang, tahu bahwa Nabi Musa itu utusan Allah Ta'ala, mereka mengingkari, Pak.
Nah, ketika mereka menyimpang, apa hukuman dari Allah untuk mereka? Azaghallahu qulubahum. Allah pun menyimpangkan hati mereka. Akhirnya ya nggak bisa masuk Islam, nggak bisa mendapatkan hidayah. Nah, ini yang terjadi pada Abu Thalib. Nah, kemudian ya teman-teman yang buruk itu ketika dia ditalkan Nabi Muhammad, kan ada itu Abu Jahal. Setiap Nabi mengatakan, wahai Abu Thalib, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, langsung Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah mengatakan, atarghabu amillati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib. Karena fanatik dia, Pak. Nah, makanya kalau fanatik kepada kebenaran sih nggak menjadi masalah. Tapi kalau fanatik kepada yang kesesatan, yang syirik, ya na'udzubillah gitu. Ya ini masalah syirik Bapak Ibu, ya kita harus banyak-banyak belajar betapa banyak kesyirikan itu di masyarakat kita, ada berupa perkataan, ada berupa perbuatan. Ya, sudah ngerti syirik kan? Jadi syirik itu ada syirik, sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah di sini. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali itu apa? Halo? Nggih, syirik jali itu yang nyata jelas. Ini nanti ada akbar, ada asghar. Sementara syirik khafi itu yang tersembunyi, Pak. Dan dia itu terbagi menjadi akbar juga, asghar juga ada. Nah, untuk syirik jali yang akbar itu kan berupa perkataan, berupa perbuatan. Berupa perbuatan kayak tawaf di kuburan, ya. Mendem kepala kambing atau apa begitu, atau mendem ayam atau nyembeli apa gitu kan. Kan sampai ada hadisnya, man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka, ya kan? Barang siapa menyembeli untuk selain Allah maka dia telah syirik. Dan ada hadisnya, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulunin nara fi dzubab. Ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Tahu hadisnya guys, sudah tahu? Ya, ada di kitab tauhid itu, gara-gara lalat masuk neraka, Pak. Gara-gara lalat masuk surganya perbuatan. Ya, kalau perkataan, misalkan wahai Jibril tolong aku, wahai Nabi Muhammad bantu aku, adrikni ya Rasulullah misalkan. Terus banyak, Pak, yang nyanyian itu kadang-kadang kan di TikTok, di apa ya kan? Itu seakan-akan kayak nyanyian Islami, tapi itu minta kepada Rasulullah loh. Allah. Terus apa? Aghithna ya Rasulullah itu loh. Azimal jah atau apa, intinya Allah tolong kami wahai Rasulullah. Itu berarti minta siapa, Pak? Minta kepada Rasulullah langsung, tidak boleh. Panjenengan tahu tidak Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu kan dilemparkan pakai manjanik ya. Manjanik itu ketapel kayak sendok begitu, Pak. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu datang malaikat Jibril. Kalau bahasa kita butuh bantuan. Nah. Kalau kita yang jadi Nabi Ibrahim ya apa jawabannya? Ayo cepetan nih kalau diikat ya nek takok barang ngono paling ya. Tapi Nabi Ibrahim apa? Beliau ngomong amma ilaika fala. Kalau kepada sampean aku nggak butuh. Amma ilallahi fabala. Tapi kalau kepada Allah iya. Dalam riwayat fahasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi ketika beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil itu, langsung apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu bardan wa salaman, ya dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, jadi banyak orang kadang minta kepada selain Allah, anggapannya keyakinannya dia minta kepada Jibril berarti tidak menjadi masalah. Tidak, itu minta kepada makhluk. Doa minta pertolongan itu hanya kepada
Allah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bonceng putra pamannya Abdullah bin Abbas di atas keledai itu, kan beliau berpesan, wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintakan pertolonganmu kepada Allah. Kan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah niscaya engkau mendapati Allah di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta langsung kepada Allah. Enggak pakai perantara-perantaraan gitu. Enggak bilang kalau kamu butuh apa-apa datang ke kuburan saya ya lewat saya, enggak begitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu butuh pertolongan mintakan pertolongan itu kepada Allah. Nah, ini syirik jali yang akbar Bapak Ibu. Syirik jali yang asghar kan tadi perkataan juga perbuatan. Kalau contoh perkataan apa? Ada yang tahu? Syirik jali yang asghar perkataan, tapi syirik asghar Pak. Tapi meskipun syirik asghar ya bahaya juga. Contohnya apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Atau mengatakan, menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Kalau bukan karena satpam ngunus kemalingan omahku. Sering dengar kayak begitu enggak? Kalau bukan sopir sing pinter ngono sudah jungkir ini bus ini misalnya gitu. Sering ya? Ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah, Pak. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Hudaybiyah yang tadi malam itu hujan, setelah sholat subuh itu beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Subuh ini, pagi ini, hambaku itu ada yang beriman kepadaku Allah dan ada yang kafir. Gara-gara menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, yang mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, dialah yang beriman kepadaku Allah, kafir kepada bintang. Adapun yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita mendapatkan hujan karena bintang ini, bintang itu. Kata Allah, dialah yang kafir kepadaku, beriman kepada bintang. Jadi gara-gara menisbatkan nikmat itu jadi kafir gitu loh. Nah, ini betapa banyak orang tidak ngerti Pak sekarang ini. Nah, ini yang contoh apa? Yang contoh perkataan syirik asghar. Tapi sekali lagi, meskipun syirik asghar itu tetap jauh lebih besar dosanya daripada dosa besar. Dan dianggap kecil karena dia lebih kecil dibandingkan syirik akbar, Pak. Kalau syirik akbar itu kan menghapus semua amal soleh ya. Tapi kalau syirik asghar itu menghapus amal yang pas dompleng itu aja. Misalkan saya sholat naudzubillah tapi riak, berarti itu aja yang tidak diterima sama Allah Ta'ala. Cuma masalahnya itu bisa kalau terus-terusan bisa menjadi akbar gitu ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan begini, la'an ahlifa billahi sadiqan ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi. Mohon maaf kebalik, la'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Artinya, kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Di sini ada berapa dosa Bapak Ibu? Halo? Ada 2 dosa kan? Dosa syirik, bersumpah dengan selain nama Allah, sama dosa bohong. Ini Abdullah bin Mas'ud lebih mending, kata dia lebih suka dosa yang mana? Mending bohong tapi bersumpah dengan nama Allah Ta'ala daripada jujur tapi musyrik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa besar, berdosa itu dosa besar Pak. Itu dibandingkan syirik asghar, bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, itu lebih ringan berdusta. Jadi syirik itu meskipun asghar lebih besar dosanya daripada dosa besar. Gitu. Nah, ini bentuk perkataan tadi ya. Kalau bentuk perbuatan ya apa?
Bentuk perbuatan misalkan pakai akik, ya pakai akik, pakai kalung. Dia meyakini ini semua kesehatan, manfaat dari Allah Ta'ala ini cuma perantara aja. Datang ke ponari, Ri, celupno batumu nang kene. Kesembuhan dari Allah tapi lewat batu kamu. Nah ini syirik Pak, syirik asghar gitu. Ya nah, kenapa wong Hajar Aswad aja ndak kok batunya ponari? Tapi masih usum ta batu ponari Bapak Ibu. Dulu ada yang pernah ke sana mboten? Be ikhtiar, bu menawi sembuh begitu. Ya kadang-kadang orang itu kalau panik gak peduli Pak Mbok syirik Bapak karena panik ya. Begitu. Ini syirik jali berarti sudah. Syirik khafi tadi apa khafi itu? Tersembunyi. Ini contohnya pada riya Pak. Sama-sama riya itu bisa akbar, bisa asghar. Bedanya pada niat awal. Kalau niat awalnya buat Allah Ta'ala, kemudian berubah untuk selain Allah di tengah jalan, itu masuk ke syirik apa? Masuk ke syirik apa? Asghar. Tapi kalau sejak awal tujuannya, niatnya untuk selain Allah, itu akbar Pak. Paham ya? Perlu contoh mboten? Halo? Perlu. Nggih. Ya, misalkan ini kan lingkungan sekolahan, nggih, contoh aja. Biasanya kan ada anak itu kan malas masuk atau apa gitu kan. Wayai belajar dia pergi ke masjid lah untuk tidur atau apa begitu. Digoleki gurune, Pak. Ketahuan loh, itu anak guru teko. Nah, ya asal dia tidur langsung pura-pura sholat. Nah, ini sholat untuk siapa berarti ini? Untuk Allah, untuk selain Allah Ta'ala. Ini syirik akbar apa asghar? Ya akbar, karena dia sholat bukan untuk Allah Ta'ala gitu. Nah, yang asghar itu niat awalnya untuk Allah Ta'ala. Dia memang niat ke masjid waktu duha, sholat duha, begitu kan, rakaat pertama selesai, baru naik ke rakaat kedua, tiba-tiba mendengar suara gurunya. Ya, yang asalnya baca kulhu, tiba-tiba baca amayata sa'alun. Nah ini kalau nggak berubah waktu itu sampai salam ya batal gitu. Ini riya yang syirik asghar. Ini masalah syirik Pak. Masalah syirik dan banyak sekali macamnya itu. Silakan panjenengan khatamkan kitab tauhid ya Muhammad At-Tamimi itu biar ngerti. Seluk beluk syirik itu macam-macam. Ada syirik itu babnya itu setelah riya itu ada bab iradatul insan bi amalihi dunya. Jadi orang melakukan amal soleh Pak, tapi tujuannya dunia. Itu syirik kecil masuknya. Misalkan, aku tak wudhu sebelum buka warung cik laris. Itu masuk syirik kecil itu Pak, tidak boleh. Itu pembahasan dalam kitab itu. Setelah riya ada pembahasan ini. Okay? Kemudian ini syirik ya pertama kali yang menghapuskan dosa itu adalah syirik Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah memakan yang haram. Jadi kan ya kita harus melihat pekerjaan kita. Ya kita dalam pekerjaan ini betul apa enggak gitu. Amanah apa enggak? Jual beli, jadi pegawai, jadi apa, itu kita harus perhatikan. Kemudian durhaka kepada orang tua, itu juga menghapuskan amal. Kemudian minum khamr ya. Kemudian yang tadi disebutkan sombong, hasad, itu juga menghapuskan amal soleh. Dalilnya itu iyyakum wal hasad. Hindari hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu memakan habis kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kemudian riba tadi sudah riba ya. Membenci sebagian syariat Islam. Ya, meskipun dia melakukannya tapi benci, itu sudah keluar dari Islam. Nah, panjenengan nanti untuk lebih jelasnya silakan cari di Google, Pak. Nawaqidul Islam atau 10 pembatal keislaman. Jadi secara lahir dia masih muslim ya, sholat, zakat, puasa, tapi ketika dia melakukan satu dari pembatal keislaman ini, dia sudah keluar dari Islam secara makna. Jadi secara maknawi dia keluar dari Islam, termasuk yang
Termasuk membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Kalau misalkan ada prajurit muslim tapi dia masuk di tentara Israel misalkan ya, Yahudi Zionis itu, meskipun dia sholat memerangi kaum muslimin, itu sudah keluar dari Islam, itu percuma dia sholat. Itu nanti ada di situ. Atau membenci syariat Islam meskipun dia melakukan, misalkan wanita membenci jilbab misalnya, atau laki-laki membenci jihad, membenci zakat, kiopo zakat barang. Ya, misalkan ya, itu benci itu bahaya, Pak. Itu bisa keluar dari Islam itu. Ya, jadi banyak hal yang mesti kita pelajari memang. Termasuk wanita diajak suaminya ke kamar ndak mau. Di samping dilaknat malaikat gak diterima itu amalnya itu sampai suaminya ridho kembali gitu kan. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan saya dan panjenengan semua dari dosa-dosa yang kadang kita nggak merasa rupanya menghabiskan amal. Soalnya kadang-kadang satu ucapan aja itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kebaikan itu dia bisa mendapatkan masya Allah bertingkat-tingkat pahala. Tapi kalau itu berupa keburukan, itu bisa melemparkan dia ke dalam neraka jahanam itu lebih dari 70 tahun loh. Itu ucapan tok, Pak. Jadi kan kadang-kadang ya kita ya mungkin tidak sadar melakukan apa atau apa, makanya pentingnya ilmu itu di situ. Makanya orang yang berilmu itu lebih berhati-hati gitu. Ya, jadi pekewo, nggak seenaknya sendiri kayak parkir sembarangan, ya kan? Nutup jalan sembarangan. Kita harus tahu, Pak. Jadi cabang Islam itu ada berapa? Ada 60 atau 70 sekian kan. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah dari cabang iman itu imatatul adza anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Nah, ini ada orang itu pekerjaannya nutup jalan, Pak. Atau mungkin jalanan umum ya. Ya mohon maaf ini kalau di perumahan-perumahan misalnya di sini tidak ada, tapi di tempat lain. Itu kadang-kadang punya mobil, Pak, tapi nggak punya garasi. Ditaruh depan rumah, akhirnya makan apa? Makan jalan. Dia tidak ngerti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maniqtata'a shibran minal ardi zulman, tawwaqahu Allahu ilaihi yaumal qiyamati min sab'ati aradin," atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia nyolong, Pak, ngerampas segini sehasta ya, tentu dikalungkan ke dia dikalikan 7 kali lapis bumi loh. Bayangkan Daniel meke-meke, Pak. Itu kalau Avanza, Panther ya kan, apalagi Pajero, ya mestinya orang itu tahu lah nih ndak punya garasi aja tuku mobil kan begitu kan. Ini parkir abadi gitu. Kadang-kadang beragalan atau vas bunga ya. Nah, padahal dalam kalau kita belajar tentang adab buang hajat, Pak, Nabi kan mengatakan ittaqul la'anaini, hindarilah 2 perkara yang mendatangkan laknat. Ya, apa itu? Ada yang tahu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim, yaitu orang yang dia tuh BAB BAK di jalanan yang dilewati orang atau di tempat berteduh orang. Nah, kesimpulannya para ulama, perbuatan apapun yang itu menyakiti manusia, juga binatang ya, yang mendatangkan laknat mereka, itu berarti orang dilaknat terus, habis itu Pak amalnya. Nah, kadang-kadang tidak merasa. Ya, berjalan, ini kan jalan kan punya banyak orang. Dia enak teleponan pakai mobil melaku 20 Pak kecepatannya, buri ngantri gitu. Ya kalau jalan dia yang bangun, uang dia pribadi tidak menjadi masalah, jalan umum masalah gitu. Itu kan termasuk imatatul adza tariq tadi. Yang kita diperintahkan Nabi untuk apa? Membuka jalan malah ditutup. Jadi apapun yang itu menyakiti kaum muslim itu menghabiskan amal. Ini banyak orang tidak ngerti, Pak. Makanya betapa kagetnya. Anggapannya wis haji sekian kali, umroh sekian kali, bangun masjid ini, bangun masjid itu. Tiba ketika datang pada hari kiamat saldonya 0. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Monggo, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Nggih, Pak. Sami-sami. Masalah malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Nggih. Atas kehendak sendiri apa
usulan dari Allah. Nggih. Jadi bila bertanya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim yang tadi saya cerita itu atas kehendak sendiri atau dari Allah Ta'ala. Semuanya itu bergerak atas perintah Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad kan pernah setelah turunnya wahyu Iqra itu kan lama nggak turun ya Jibril itu. Sampai Nabi itu bertakon-takon, Jibril kan iki nandi sih kok nggak teko-teko gitu kan. Jawabannya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami nggak turun Muhammad kecuali atas perintah Rabbmu. Nggak ada perintah ya kita nggak turun. Jadi para malaikat itu tidak bergerak sendiri dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak bergerak sendiri, semuanya digerakkan Allah Ta'ala. Ngaten Pak? Nggih, ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak, sebentar belakang jenengan Pak Yusuf. Nggih. Pak, sedikit pada dosen pada relasi kami itu bisa menghambat jalannya kami untuk melewati sirkel mustaqim mencapai situ surga. Setitik dosa. Setitik baca titik gitu saya. Apakah setitik dosa itu bisa menghambat kita untuk berjalan melewati Siratul Mustaqim ke surga? Ya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pak. Nggih. Kalau setitik tok insyaallah ndak lah. Setitik itu kan dosa kecil. Tapi yang menjadi masalah titik-titik itu berulang-ulang. Karena akan jadi gede itu loh masalahnya. Nah mungkin kita insya Allah tidak mungkin lah minta nang kuburan pakai jimat ya kan tidak mungkin kan. Cuma dosa-dosa kecil itu loh yang diremehkan, dianggap wah aku loh wis amalan kowe saking bangun masjid pelacur rai gara-gara ngakei minum anjing diampuni yo. Nah ya kan. Itu loh membunuh 100 orang diampuni sama Allah Ta'ala. Aku gak sampai ngono masa gak diampuni. Nah itu loh Pak di situ. Itu yang bikin bahaya. Ya sedikit makanya tadi saya katakan kalau kita merasa berbuat dosa segera bertaubat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal beliau kan maksum kan, berapa sehari beliau beristighfar? 70 sampai 100 hari pernah nggak ada dosa beliau itu. Dan ini yang dewek-dewek saya maksudnya kan begitu kan. Wallahu a'lam. Monggo Pak Yusuf. Iya, tadi katanya Ustaz, kita nggak boleh minta kepada orang lain, misalnya ke ponari tadi. Nah, kalau misalnya kita sakit minta pertolongan sama dokter, apakah ini juga syirik? Oh iya, jadi yang dianggap syirik itu minta kepada selain Allah yang hal itu hanya dimampui Allah Ta'ala. Nah kalau kita sakit ke dokter kan memang diperintahkan. Selama kita meyakini bahwa obat itu atau dokter itu sekedar sarana. Nah kalau kita yakini bahwa ini adalah penyembuh yang tidak boleh. Tapi sekedar sarana, cuma sarananya disyariatkan. Kan begitu. Nggih, wallahu alam, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.